Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar Arema FC. Cuaca terik di sekitar Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Kamis kemarin, tepatnya 8 Mei 2025 siang. Sekitar pukul 14.30, tampak beberapa berlalu lalang. Pada hari itu ada pertandingan antara Arema FC melawan Arema All-Star. Ini bukan pertandingan biasa. Ada beberapa sudut pandang untuk memaknai laga ini, dan itu bagi yang paham saja. Salah satunya adalah pertandingan pertama Arema FC yang dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah Oktober 2022 lalu, atau setelah tragedi Kanjuruhan. Meskipun bukan event resmi, laga ini akan tercatat dalam sejarah sebagai laga pertama Singoedan di Stadion Kanjuruhan. Ini adalah kali pertama Johan Alfariji dan kolega melangkah ke Stadion Kanjuruhan usai tragedi kemarin. Jika dibandingkan 3 tahun lalu, ada banyak hal yang berubah saat ini di Stadion Kanjuruhan maupun soal penyelenggaraan pertandingan. Stadion Kanjuruhan sudah bersolek. Begitu juga dengan tata cara penyelenggaraan pertandingan sangat berbeda dengan seperti yang dulu, walaupun ada beberapa yang sama juga. Penonton bisa langsung memarkir kendaraan di area sekitar stadion. Hal itu memungkinkan terjadinya penumpukan orang di dekat stadion. Namun situasinya kini sama sekali berbeda. Tidak semua kendaraan bisa masuk ke area Stadion Kanjuruhan setelah direnovasi kali ini. Ada 3 titik pemeriksaan sebelum para penonton bisa masuk ke dalam Stadion Kanjuruhan untuk menyaksikan laga pertandingan. Titik pertama ada di gerbang masuk. Di sini para penonton tidak bisa membawa kendaraan, harus berjalan kaki. Yang kedua yaitu pemeriksaan tiket di lingkar dalam. Sedangkan yang ketiga, pemeriksaan dan pengarahan dari petugas di depan gerbang. Tepat sebelum para penonton masuk ke area dalam Stadion Kanjuruhan untuk menyaksikan pertandingan berlangsung. Namun, di tengah hiruk dan pikuk suasana penyelenggaraan di Stadion Kanjuruhan, ada satu bagian sudut di Stadion Kanjuruhan yang tetap sunyi sampai sekarang. Area itu seolah berdiri sendiri di tengah wajah Stadion Kanjuruhan yang baru sekarang. Area itu adalah Gate 13, atau tempat yang menjadi salah satu titik pusat dari tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu. Sekitar 30 menit sebelum laga Arema FC melawan Arema All-Star berlangsung, lokasinya ada di kiri dari gerbang utama Stadion Kanjuruhan, tidak jauh, hanya beberapa ratus meter. Meskipun tidak terlihat adanya aktivitas penonton di sana, tetapi ada 8 orang yang menjaga gate 13 itu. 2 orang dari petugas keamanan dan 6 orang dari kepolisian. Mereka berjaga di depan pintu masuk area gate 13 untuk dapat kesempatan masuk ke dalam lokasinya yang dulunya menjadi salah satu titik pusat tragedi Kanjuruhan itu. Sekitar 5 menit berada di dalam, situasinya sunyi, tidak ada aktivitas apapun di sana. Warna putih mendominasi sekitar area gate 13 saat ini. Di bagian tiang ada ukiran yang menjadi gambaran situasi pada malam 30 Oktober 2022 lalu. Selain itu, ada nama-nama yang dipahat dan ditempelkan di beberapa bagian tiang, yaitu mungkin nama-nama para korban tragedi Kanjuruhan yang telah meninggal dunia akibat tragedi waktu itu. Area utama G13 dibiarkan tetap utuh seperti kondisi awalnya, hanya diberi kaca sebagai pembatas saja.
Pintu gerbang dengan warna biru, berhiaskan tempelan kertas-kertas, usut punya usut tuntas, dan rangkaian bunga berdiri di dalam sunyi. Begitu juga dengan bekas tembok yang berlubang. Jika melihat bagian dalam, dari tembok itu ada satu pemandangan yang sangat sunyi. Tangga yang kokoh, yang terlihat lusuh. Ruang-ruang kosong yang hampa, tak ada apapun di dalamnya. Tentu saja kenangan yang mungkin tidak akan terlupakan bagi para korban dan keluarga korban yang telah menjadi korban tragedi Kanjuruhan waktu itu. Laga Arema FC melawan Arema All-Star mengusung tajuk Ngalup Penuh Cinta, yaitu ngalup adalah bahasa Malangan yang artinya pulang. Ya, momen ini bisa ada pertanda bahwa skuad Singoedan ingin pulang ke tempat yang dulu, yang menjadi rumahnya itu, yakni Stadion Kanjuruhan, di mana stadion yang menjadi kebanggaan para supporter Arema FC, yaitu Aremania. Kapten Arema FC yakni Johan Ahmad Al-Fariji juga ikut bermain pada laga tersebut. Bagi sang bek kiri ini adalah kali pertama ia bermain di Stadion Kanjuruhan setelah hampir 3 tahun tidak pernah merasakan atmosfer Stadion Kanjuruhan lagi. Namun bagi Johan, laga ini bukanlah sebuah perayaan. Ia mengatakan bahwasanya dia mewakili teman-teman yang ada. Kami selalu berdoa untuk seluruh korban Aremania dan Aremanita yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu. Semoga kedepannya semua berjalan lancar. Hari itu pihak Arema FC menjual 2.000 tiket, terdiri dari 1.500 tiket kategori ekonomi dan 500 tiket masuk dalam kategori VIP. Namun, jika dilihat dari pandangan mata, tidak semua tiket terjual habis. Banyak area tribun yang kosong. Tetapi bagi Aremania yang datang ke laga tersebut, ini lebih dari sekedar untuk menyaksikan sepak bola. Nuansa tragedi Kanjuruhan itu masih terasa walau Stadion Kanjuruhan ini sudah baru. Rasa trauma akan malam nahas tersebut tidak akan bisa dilupakan begitu saja. Kita masih mendapat suasana tragedi pada waktu itu. Itu masih terasa sekali sampai sekarang. Memang sudah untuk bisa menghilangkan trauma itu. Tetapi kita doakan saja untuk mereka yang menjadi korban agar mendapatkan tempat yang terbaik. Aremanita yang hadir pada laga itu. Cerita pilu juga datang dari Bandol Jiban. Pada malam tragedi meletus, ia berada di Stadion Kanjuruhan. Dia ikut mengangkat mayat korban dan berupaya semaksimal mungkin memberi bantuan. Dia juga datang pada hari pertandingan Arema FC melawan Arema All-Star kemarin. Lelaki yang berasal dari wajah itu tidak sedang merayakan pertandingan. Dia juga tidak sedang merayakan momen kepulangan Arema FC ke Stadion Kanjuruhan. Tetapi dia datang ke Stadion Kanjuruhan dengan setengah jiwa dan kegembiraan saat menonton sepak bola yang sudah hampir 3 tahun sirna. Ia berkata, saya sudah dari kecil menyaksikan Arema FC bermain di Stadion Kanjuruhan ini. Tetapi, jadi dasarnya, saya memang menyukai sepak bola. Tapi yang memang tidak bisa seperti dulu lagi, karena setelah tragedi korban itu. Istilahnya tidak ada lagi perayaan, kita kalau datang ke sini juga terus mendoakan para korban tragedi Kanjuruhan. Oke, sekian terima kasih dari berita yang kami sampaikan. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru waktu kami melakukan upload video. Dan bagi teman-teman semuanya, jangan lupa kita doakan bersama-sama para korban tragedi Kanjuruhan pada waktu itu. Tulis di kolom komentar. Sekian terima kasih, see you next time on next video terbaru.